Dan karena modelnya yang lebih kecil, ya. kapal selam ini pun mampu bermanuver dengan lincah di laut lepas maupun selat kecil, bos. Ini bahaya, guys. Dilakukan. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Li tidak melupakan untuk mendoakan teman-teman kalian semua agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat dan hanya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Di kesempatan ini, seperti biasa juga, Bang Li ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kalian yang sentiasa support dan sudi memberikan komen yang baik-baik dan serta positif kepada Bang Li, dan juga yang telah subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga kalian teman-teman dimurahkan rezeki, dan bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Li. Kali ini guys, Bang Li ingin berkongsi satu perkabaran yang baik juga, di mana baru-baru ini dikatakan sebuah syarikat dari Italia ya ingin join perusahaan swasta dari Indonesia dalam mengusahakan ataupun membangunkan kapal selam. Kapal selam apa itu guys? Bang Li juga tidak pasti, kerana ini salah satu daripada video rekomendasi dari teman-teman dari subscriber Lilia Pictures juga. So untuk mengetahui lebih lanjut lagi guys, jom teman Bang Li follow Bang Li. Seperti biasa, kita tonton video ini. Let's go guys. A few moments later. DRASS, D-R-A-S-S. Okey, itu dia. Hey, hola Indomax Indonesia mulai produksi kapal selam penyerang. Terbaru yang mantap jos. Kali ini datang dari dunia kapal selam Indonesia. Jika kemarin heboh beritanya PT PAL berencana akan melakukan kerjasama membangun kapal selam Scorpion dengan perusahaan Naval Group asal negara Prancis, kini yang terbaru cukup mengejutkan, bos. Ini yang Bang Li ingin tahu. Telah terjalin kerjasama antara Indonesia dengan sebuah perusahaan Italia untuk membuat kapal selam penyerang baru dan juga kapal selam serang tanpa awak alias Autonomous Attack Submarine. Artinya dua jenis kapal selam sekaligus, bos. Kapal selam berawak dan kapal selam tanpa awak. Dua jenis sekali guys. Tipe kapal selam penyerang. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, bukannya diteken oleh PT PAL Indonesia, bos. Melainkan diteken oleh sebuah perusahaan galangan kapal swasta nasional Indonesia. Mantap bukan jos. PT PAL ya guys. Artinya kini nambah satu lagi galangan kapal di Indonesia yang bakal mampu membuat armada kapal selam nasional. Lantas, pertanyaannya, luar perusahaan biasa. manakah itu dan kapal selam seperti apakah yang akan dibangun bersama Italiano ini nanti? Apakah kapal selam yang dibangun akan setara dengan kapal selam Scorpion? Atau bahkan lebih besar lagi nih, bos? Penasaran beritanya? Tunggu cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya sampai habis, bosku. Jangan lupa guys, support dan subscribe channel Indo Magazine ini. Kutip dari banyak sumber berita berikut. Perusahaan Italia yang bakal menggarap kapal selam baru bersama Indonesia ini adalah perusahaan DRASS alias SRL, bos. Perusahaan ini pun dikabarkan telah menaikkan Memorandum of Understanding alias MOU dengan sebuah perusahaan galangan kapal swasta asal Batam, yaitu PT Republik Palindo, yang merupakan sebuah perusahaan anak usaha dari Republic Corp asal Batam, Indonesia. Dan dengan MOU itu, mereka pun dikabarkan telah sepakat untuk melakukan joint production produksi kapal selam DG550 kelas Midget dan Autonomous Attack Submarine alias kapal selam serang tanpa awak. Bukan kaleng-kaleng guys. Artinya, kini selain PT PAL Indonesia yang mampu membuat kapal selam sendiri, ini muncul satu lagi perusahaan Indonesia yang juga akan mampu membuat kapal selam sendiri, bos, yaitu PT Republik Palindo. PT Palindo. Kapal selam yang akan dibuat ini pun merupakan kapal selam kelas Midget, yaitu kapal selam yang berukuran sedang 30 sampai 50 meter, bos. Kapal selam ini pun dapat diawaki oleh 9 hingga 15 kru dengan kemampuan sedang saja ya. Torpedo, penanaman ranjau laut dan misi penyusupan. Dan karena modelnya yang lebih kecil kapal selam ini pun mampu bermanuver dengan lincah di laut lepas maupun selat kecil, bos.
bos. Ini bahaya dapat guys. Dilakukan karena struktur badannya yang relatif kecil dan bahkan dilengkapi juga dengan teknologi AIP alias Air Independent Propulsion. Ini lagi bahaya. Kaleng-kaleng guys. Artinya kapal modern, selam ini pun canggih. dapat menyelam lebih lama Ya. dari kapal selam konvensional biasa, bos. Benar. Mantap jos. Teknologi AIP guys. Lantas kini bagaimana dengan autonomous attack submarine-nya? Oke. Autonomous attack submarine pula ya. Masih dari sumber berita yang sama. Tanpa Autonomous attack submarine ini pun disebut merupakan sebuah platform bawah air nirawak atau tanpa awak yang nantinya dapat dipergunakan untuk melakukan misi pengintaian bawah air dan misi penyergapan kapal. Namun sayang tak disebutkan terkait dimensi dan spesifikasinya, bos. Apakah membawa senjata atau tidak? Tapi jika diketahui kapal selam ini mampu melakukan misi penyergapan, kemungkinannya autonomous attack submarine ini pun juga bakal memiliki senjata, bos. Entah itu torpedo atau bahkan sekaligus dengan ranjau-ranjau lautnya. Tanpa awak dan membawa disebutkan bahwa perusahaan DRAS senjata guys. ini adalah sebuah perusahaan galangan kapal asal Italia dengan pengalaman lebih dari 100 tahun di bidang pembuatan wahana kapal selam dan juga kapal penyelamat. Lebih 100 tahun. Perusahaan ini pun bisa dibilang sudah sangat berpengalaman, bos. Bayangkan, mereka sudah mampu membuat wahana kapal selam lebih dari 100 tahun yang lalu sebelum negara kita Indonesia merdeka. Dan selain bisa membuat kapal selam, mereka pun bahkan juga bisa membuat kapal penyelamat kapal selam atau yang biasa disebut dengan kapal Submarine Rescue Vehicle System. Artinya, teknologi bawah air sepertinya sudah benar-benar mereka kuasai. Ya benar. Dan sepertinya tidak rugi bekerja sama dengan perusahaan Italia ini, bos. Benar. Betul. Mr. Sergio Capelletti, yaitu seorang CEO dari perusahaan DRAS Galeazzi SRL Italia ini pun mengatakan bahwa kerjasama ini kami lakukan sebagai keseriusan kami untuk mendukung kemandirian teknologi galangan kapal di Indonesia pada bidang kapal selam kelas midget atau kelas medium, bos. Hebat lah ini. Mantap jos. Nah, kemudian lantas bagaimanakah tanggapan dari pihak Republic Corp Indonesia mengenai kerjasama ini? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Agaknya bila bermulanya usaha sama dan pembuatan kapal selam itu ya. Di sini sang pendiri perusahaan Republic Corp, Bapak Norman Yusuf mengatakan bahwa Indonesia ini orangnya membutuhkan lebih banyak lagi kapal selam untuk memperkuat pertahanan laut. Betul. Dan ini ya sangat benar sekali, bos. Pasalnya seperti yang kalian tahu, negara kita adalah negara maritim, negara kepulauan dan bahkan menjadi alur laut pelayaran internasional. Kapal dari manapun lewat negara kita. Kemudian lanjut, beliau juga mengatakan bahwa ditambah lagi TNI Angkatan Laut kini membutuhkan teknologi komunikasi yang mampu menjamin integrasi dari seluruh elemen armada, mencakup rantai komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengamatan dan pengintaian alias K4 IPP. Keren kapal beliau selam. Katakan ini adalah platform masa depan yang harus kita kuasai. Satu lagi kekuatan yang dapat menyebabkan disrupsi. Dan kami berharap platform ini, kapal selam maksudnya, bos, dapat segera direalisasikan pembangunannya untuk dipertimbangkan lebih lanjut di kemudian hari oleh TNI Angkatan Laut. Kekuatan TNI Angkatan Laut ungkapnya mutlak diperlukan dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita negara adalah maritim, negara kepulauan yang bergantung pada jalur laut yang bebas dan harus kita kuasai. Penguasaan perangkat militer di kelautan merupakan masalah penting yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ketahanan nasional kita saat ini. Ujar sang pendiri perusahaan Republic Corp Indonesia ini, bos, yaitu Bapak Norman Yusuf. Republic Corp ini adalah PT Palindo ya. Bagaimana menurut kalian tentang kerjasama baru perusahaan swasta Indonesia yang juga akan membuat kapal selam baru ini, bahkan juga kapal selam tanpa awak? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazine, terbaik Indo Magazine. Terima kasih. Ya, itu dia tadi guys, syarikat DRAS dari Italia yang ingin menjalinkan usaha sama dengan syarikat satu lagi PT yang mengusahakan alutsista armada laut, iaitu PT Palindo ataupun Republic Corp ya.
Bang Lee agak terkejut juga, kaget, kerana selain daripada PT PAL, ada lagi perusahaan lain yang mempunyai kebolehan untuk membangun atau merakit kapal selam untuk kegunaan militer Republik Indonesia. So itu dia kelebihan kapal selam penyerang yang bersaiz kecil dan sederhana daripada syarikat perusahaan Italia ini, DRAS ini, dan juga kapal selam penyerang tanpa awak, yang itu yang paling berbahaya lah bagi pendapat Bang Lee, kerana dia tanpa awak, dia hanya dikontrol dari pusat kawalan, ya, dan boleh berkemampuan membawa senjata juga guys, seperti torpedo dan juga ranjau laut. Dalam diam-diam tiba-tiba sudah ada di situ dan melancarkan torpedo. Wow, itu cukup bahaya guys. So, satu kemajuan dan kemodenan dalam industri kapal selam yang dibawa dari Italia ke Indonesia. Dan Bang Lee ucap tahniah kepada PT Palindo kerana mempunyai inisiatif untuk membangunkan kapal selam jenis penyerang dan juga tanpa awak ini untuk militer Indonesia. Dan siapa sangka akan datang mungkin akan dijadikan sebagai komersial, dijual kepada negara-negara jiran ASEAN yang lain, termasuk negara Bang Lee sendiri, Malaysia. So negara Indonesia kalian sama juga seperti negara Bang Lee, Malaysia, Indonesia, Filipina, yang merupakan negara maritim yang mempunyai keluasan laut dan juga banyak pulau-pulau. Tanpa kita sedari, mungkin ada kadang-kadang tersilap, terlebih sana terlebih sini. Jadi itulah, kita perlu bekerjasama dalam mencari solusi yang terbaik untuk menjaga hubungan baik antara kita sesama negara di ASEAN ini guys. Jangan gaduh-gaduh guys, semuanya ada jalan solusi dan penyelesaian secara baik dan damai. Okay, so guys, sampai sini dahulu. Sekiranya teman-teman sekalian mempunyai sebarang informasi dan maklumat ingin dikongsikan bersama mengenai kapal selam ini tadi, jangan lupa, jangan segan, boleh kongsi di ruangan komen. Seperti biasa, kita berkongsi maklumat dan pandangan yang positif, tidak ada salahnya guys. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum, bye bye guys.